bersama saya Lita Webriani. Kali ini kita bakalan ngerasain sensasi berkendara dari All New Xpander. Nah, All New Xpander ini baru diluncurkan kemarin, dan untuk desainnya sendiri di bagian depan itu berubah jadi lebih segar, apalagi dengan T-shape desain lampunya ini yang teknologinya udah dimaksimalin untuk pencahayaan yang lebih keren. Nah, untuk bagian desain interiornya ini tampil lebih mewah, di mana ada perpaduan warna beige dan hitam. Untuk materialnya ini sudah di-approve ya. Untuk materialnya ini sudah mengalami pembaruan juga, di mana lebih sentuhannya terasa lebih lembut dan soft pad. Untuk desain steeringnya ini juga baru, di mana desainnya bagian tengah lebih bulat, sehingga terasa lebih seperti mobil-mobil sport. Kita berpindah ke belakang. Di sini desain LED-nya sudah kombinasi, di mana warnanya lebih solid dan lebih terang. Jadi nanti kalau kita nyalakan lampunya, ini bakalan lebih terang dan lebih solid. Lampunya sudah menyatu ke bagian pintu. Untuk merasakan performanya, nanti kita akan dibantu oleh rekan saya, Lendi Ramadan. Halo Tribuners, sama gue reporter Tribun News Lendi Ramadan. Kali ini kita akan mencoba mengemudi dengan New Xpander. Gimana sih rasanya? Ikuti terus ya. Oh ya, sebelumnya kita pasang sabuk pengaman dulu supaya aman. Oke, sebelum kita melaju, ini gue sedikit menjelaskan. Di sini New Xpander dengan transmisi otomatis yang gue cobain. Start engine-nya elektrik atau smart start engine, dan rem tangannya sudah menggunakan tombol ya, udah nggak digenggam lagi, sudah tinggal pencet. Oke, mari kita sama-sama melihat bagaimana New Xpander ini melaju. Ya, tadi kita sudah mencoba melaju dengan Xpander dan saya berada di kemudi. Yang saya rasakan adalah ini mobil sangat nyaman ya, apalagi pas dipacu 120 km per jam di trek lurus. Itu lumayan stabil, tidak banyak bergerak gitu kan, meskipun ini mobilnya SUV ya. SUV itu kan biasanya rentan kan di kecepatan lebih dari 100 km per jam. Itu dia agak sedikit goyang gitu kan, laju mobilnya itu rentan untuk oleng dan segala macam. Kalau bila pengemudi tidak konsentrasi penuh, ada miss dikit, dia bisa oleng. Ini cukup nyaman ya, cukup stabil di kecepatan itu di trek lurus. Terus kita juga tadi mencoba melewati trek yang tidak halus ya, artinya jalannya bergelombang. Kalau ada jalan-jalan rusak itu juga dipacu kecepatan 20 km per jam. Di mobil ini juga sangat nyaman ya, tidak merasakan banyak goyang yang mengganggu ya, atau yang bikin mabuk biasanya gitu ya. Terus tadi kita juga coba dengan laju jalanan berkerikil atau kerikil lepas dan segala macam yang bolongnya kecil-kecil. Itu juga ban dari mobil ini dan kaki-kakinya mungkin ya itu nggak terlalu berasa bunyi yang bergemuruh banget. Biasanya kalau kita dengan kecepatan tinggi
melewati kerikil-kerikil jalanan beraspal kerikil lepas itu ada suara gemuruh gitu ya. Kalau ini tadi ada sedikit, masih ada sedikit tapi nggak begitu yang mengganggu telinga. Terus setirnya lumayan enteng. Lalu ini tempat duduk bisa di-adjust ya sesuai dengan kenyamanan pengemudi. Ya demikian pengalaman saya sebagai pengemudi mengemudikan New Xpander. Ikuti terus review Tribun News selanjutnya. Nah, selain desain eksterior dan interior yang berubah, soal performa juga New Xpander ini mengalami perubahan, di mana sistem penggeraknya sudah menggunakan penggerak roda depan, memakai CVT, sehingga performanya jauh lebih maksimal untuk dibawa berpetualang ke segala medan. Terlebih ground clearance dan suspensinya juga mengalami perubahan, sehingga ketika melewati jalan-jalan bergelombang akan lebih nyaman. Sekian review All New Xpander dari saya dan Lendi. Nantikan review di Tribun News selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.